intinya nanti akan berporos kepada ketuhanan. Kalau kita lihat dari sekian perguruan silat, ketika diminta untuk mengucapkan menggerakkan salam, mesti tangannya mesti ke atas, atau mendekatkan tangannya di depan dada. Intinya dia mengakui adanya kekuatan Tuhan yang ada di alam, yang diberikan kepada salah satu makhluknya namanya manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, secara naluri Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertahanan kepada semua makhluknya. Saya katakan kepada semua makhluknya. Kalau dengan yang di laut, cumi-cumi itu kalau mau ditangkap mesti dua kali nakro, lari cara berhindarnya. Kemudian kalau jenengan lihat tanduran, tanaman, ketika dia kekurangan air, maka dia pasti daunnya lagi. Itu bukan karena apa? Karena untuk mempertahankan hidupnya. Nah seperti itu. Kalau saya lihat sepanjang jalan ini, kata teman saya Asep, ya Asep, Dona, kamu bodohi. Itulah cara mempertahankan diri tanaman jati itu tetap survive dalam kehidupannya. Jadi secara nalar, secara insting, seluruh makhluknya Allah itu punya defense terhadap serangan, mengkondisikan cara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan sarasian yang dipandu itu mengatakan silat itu adalah suatu akal budi manusia, ya, yang bersumber pada ilahi. Biasanya di situ sebutan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pada ilahi, ya, untuk mempertahankan diri dari serangan, ya, baik sendiri maupun kelompok. Ya, sendiri apa? Misalnya di tengah jalan juga, itu adalah salah satu given peran dari punya silat. Dan itu mulai nenek moyang kita. Nggak mungkin Arya Wiraraja itu jadi raja kalau nggak pintar silat. Nggak mungkin anggotanya nurut dengan orang pemalam, Bu. Arya Wiraraja. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, apapun dipertahankan silat itu, maka sangat terus sekali. Jangan sampai Bapak Ibu hadirin pernah lihat tarik kecak dari Bali. Ya, ke negara mana? Malaysia. Tarik kecak itu Malaysia, bukan Bali. Konyolnya orang Barat itu sudah sering pergi ke Bali, makanya gagal Malaysia untuk mengatakan tarik kecak sebagai warisan budaya dari Malaysia. Tapi kita sudah ditetapkan bahwa yang namanya pencak silat itu merupakan warisan budaya non benda. Jadi kita itu punya warisan budaya kebendaan dan non kebendaan. Yang kebendaan misalnya dengan ke Jawa Tengah itu ada Borobudur, ada Prambanan. Itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Dan itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya, ditetapkan di sana. Dan silat ini alhamdulillah ditetapkan juga sebagai warisan budaya dari bangsa kita yang Indonesia. Alhamdulillah sudah ditetapkan. Jangan sampai yang sudah baku ini nggak ada penerusnya sehingga diambil oleh negara tetangga. Ya, hadirin yang dirahmati. Nah, siapa yang harus mempertahankan ini? Yang pertama adalah masyarakat. Yang kedua adalah pemerintahan. Masyarakat yang ngentel, pemerintah nggak ngentel, percuma. Tuas ngentel gak didukung. Atau sebaliknya. Kemudian yang kenapa perlu dipertahankan? Ada sifat 4 karakter silat itu yang harus dipertahankan.
Kenapa perlu dipertahankan? Karena silat itu mempunyai 4 unsur utama yang mewarnai kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah unsur mental spiritual. Siapa saja yang belajar silat, maka dengan baik, maka mentalnya terjaga. Salah satu mental itu adalah percaya diri, disiplin. Ya. Kalau ingin jadi pesilat yang baik, gak mungkin gak disiplin. Harus disiplin, percaya diri, penuh rendah hati, ya, rendah hati, tidak takabur. Ini mental yang ditanamkan secara pribadi dalam pesilat itu. Mental yang secara pribadi itu juga ditaburkan ke dalam masyarakat, yaitu gotong royong dan kerjasama. Kalau dia disiplin, jujur, ya, rendah hati, pasti bermasyarakatnya enak. Ya. Yang kedua adalah spiritual. Kalau jenengan lihat film silat apapun, Angling Darmo katakan saja, apalagi itu dari Pajajaran itu, ketika ingin meningkatkan ilmunya, selalu ada yang namanya ritual, bermohon kepada Tuhan-Tuhan mereka dalam meningkatkan keilmuannya. Misalnya puasa, apalagi itu semedi, ya, mereka melakukan. Bagaimana apa Islam itu? Ada. Islam itu juga ada yang dikenal dengan mujahadah, wirid terus menerus. Akhirnya dia mempunyai kekuatan ruhania dalam dirinya. Ya, kalau dalam tingkatan sufi itu adalah ada ilmu yang namanya laduni. Satu. Yang kedua adalah seni, aspek seni yang kita tampilkan tadi itu adanya suatu keindahan dalam suatu gerakan yang dirangkai sehingga menimbulkan gerakan. Oleh karena itu silat itu harus ada unsur seni, dan sekarang telah diperlombakan unsur seni. Ya, memadukan, ya, memadukan. Dan kita tidak sama satu daerah dengan daerah lain. Untuk memberi penilaian yang sama, maka IPSI menggunakan jurus tertentu dalam penilaian yang sama. Coba kalau kita menggunakan dari perguruan ini A, ini B, ini C, susah menilainya. Yang ketiga adalah aspek olahraga. Mau nggak mau, ketika mau melakukan gerakan silat, latihan atau TC, selalu ada gerakan pemanasan, lari, stretching dan lain sebagainya untuk menjaga kebugaran. Ya, kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah sebagai yang namanya pertandingan tadi, yang hubungannya dengan yang namanya kompetisi. Ya, dalam melatih untuk pertandingan itu tadi, kita harus satu, jujur, rendah hati, ya, tepo saliro, ya, sehingga kalau ada pesilat sudah dalam keadaan lemah, jangan ditunjuk, oh sudah kalah kok, ditunjuk, jatuh jok diinjak, mental tidak terpenuhi. Saya kira begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali dari Bapak Hadi Sanusi dari SMP Saiful Hasan. Jadi di sini kan Bapak Hadi di mana tidak silat di sini memiliki banyak sekali aspek yang cukup menarik. Dan salah satunya adalah kesenian, ada juga budaya, olahraga dan kompetisi, dan juga sebagai garis meluncur. Jadi dari itu yang Bapak Hadi bahwa konsep silat ini memiliki
apapun cukup vital dan juga menarik untuk selalu kita jaga tentunya. Dan kali ini, setelah dari PLN Perisai Pusat, kita akan beralih kepada Ketua Umum ISITA Kabupaten Sumeneb, Indonesian Sport and Special Interest Tourism Association atau Asosiasi Wisata Olahraga dan Pariwisata Minat Khusus Indonesia. Terus kemudian Kinan, Pesantren dan juga wisata bisa ini dikolaborasikan. Monggo. Mohon izin Pak Bupati, insya Allah jadi Bupati yang kedua periode. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menyemai visi persatuan. Ya. Insya Allah berbicara tentang silat tadi sudah dijelaskan secara detail, secara komprehensif oleh Bapak Pengurus Pusat ya. Insya Allah semuanya paham sudah. Insya Allah. Artinya saya sebagai perwakilan ISITA tidak perlu menjelaskan apa itu silat, filosofi silat Pak ya. Bagaimana gerakannya, saya kira semua sudah paham. Dalam artian kenapa Pak? Mohon maaf. Jadi yang terhormat, jangan saya lanjutkan dulu, nanti bisa berubah mindsetnya nanti, mengartikan kemana-mana. Yang saya hormati Ketua Umum Perisai Putih Kabupaten Sumeneb Bapak Imam Syafi'i SH, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Perisai Putih Kabupaten Sumeneb, yang saya hormati Bapak calon Bupati dan Bupati tahun berikutnya insya Allah, yang saya hormati Ibu Moderator. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk berbincang santai berkaitan dengan keberadaan pencaksilat di Indonesia, keberadaan perisai putih di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb, dilihat dari sisi seni, budaya, olahraga. Jadi berbicara pencaksilat ini komplit. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada simbol kedekatan spiritual. Jadi kalau saya memahami begitu ya. Insya Allah orang yang pernah ikut pencaksilat dari kelompok manapun saja, karena kalau lihat dari organisasinya pencaksilat ini ada sekitar hampir 1000 golongan, 1000 kelompok, dan ini mempunyai visi-visi yang sama saya kira. Bagaimana membangun simbol kedekatan spiritual, kedekatan intelektual, karena kalau dulu raja-raja itu ketika mau praktek silat itu bersemedi dulu, berpuasa, ritual. Saya dulu banyak ikut tapi tidak mendalami Pak, hanya mungkin dari sisi bagaimana pendekatan, karena menurut saya pencaksilat ini adalah jalan menuju Tuhan. Kalau dimaknai secara mendalam, tidak hanya dari fisik, gerakan fisik, lebih dari itu yaitu gerakan spiritual. Karena kalau orang sudah makomnya ada di silat, insya Allah tidak akan sombong. Apa yang disampaikan tadi sudah rendah hati, diam. Biasanya kalau air tenang itu dalam. Artinya semakin dalam ilmu kita di bidang silat, semakin tenang menjalani kehidupan. Insya Allah begitu Pak. Tidak gegabah, santai. Bagaimana sebenarnya keberadaan silat di Indonesia ini? Dilihat dari, kebetulan saya mewakili dari ISITA. ISITA ini adalah organisasi asosiasi olahraga, wisata olahraga dan minat khusus. Saya kira ini komplit, makanya tadi saya menyampaikan kepada Ketua Umum, ke Pak Imam, bahwa silat perisai putih ini perlu, karena ini temanya menjaga leluhur, perlu edukasi ke setiap sekolah Pak. Karena perpaduannya tidak hanya beriringan kepada kelompok. Bali sampai hari ini menjadi pusat kunjungan internasional karena menjaga kejayaan leluhurnya.
ada tari kecak yang sudah disampaikan tadi, setiap sore di pantai. Ini sebenarnya menunjukkan budayanya. Insya Allah saya tidak pernah melihat perisai putih ini tampil di Taman Bunga setiap sore atau setiap minggu, menunjukkan beragam gerakannya yang di situ menjadi wisata olahraga. Insya Allah nanti bisa kerjasama dengan ISITA, Pak Imam. Karena ISITA ini di bawah Kementerian Kemenparekraf, perpaduan wisata olahraga, dan juga ingin meningkatkan wisata lokal dan ekonomi lokal. Karena kalau banyak orang yang datang ke Sumeneb melihat pencak silat perisai putih dengan menampilkan berbagai macam gerakan, jadi di situ hadir ada keterlibatan, tidak hanya ada pencak silat, tapi juga menggerakkan ekonomi UMKM. Tujuan yang melihat pencak silat, tapi juga di situ ada UMKM yang terlibat. Jadi kita sudah beralih ke sana, Pak. Tidak hanya bahwa pencak silat ditampilkan, mohon maaf, ada beberapa kelompok yang hanya menampilkan tanda kutip saling serang, ya Pak ya. Sering kan ini anak-anak muda karena sudah lihai, sudah pandai melakukan jurus-jurusnya, justru berkelahi liar. Bagaimana nanti ini ada kolaborasi antara perisai putih dengan DPC ISITA Sumeneb. Ada suatu event ya kecil-kecilan, tidak butuh yang anggaran besar, tapi di situ ada kontinuitas. Misal tiap sore di Taman Bunga ada penampilan yang dihadiri oleh semua orang. Di situ dilibatkan semua UMKM, maka akan tergerakkan semuanya. Jadi berbicara Pancasila komplit, dan ini sangat sesuai dengan visi misi ISITA yang ada di Kabupaten Sumeneb. Saya kira insya Allah nanti sering kita melakukan kerjasama dengan perisai putih, bagaimana selanjutnya kita membawa wisata olahraga ini selain menjaga keluhuran nenek moyang kita, juga menjaga bagaimana anak-anak muda terlibat di setiap sekolah. Karena apakah intent perisai putih ini semacam melakukan edukasi ke setiap sekolah, artinya biar melatih bagaimana kegigihan spiritual itu berangkat dari sekolah-sekolah, minimal dari tingkat SD, SMP, SMA. Kebetulan kemarin ISITA Sumeneb, kebetulan ISITA punya program apresiasi kepada pemuda-pemuda yang punya keterampilan kegiatan olahraga. Kemarin baru saja kita memilih ada duta ISITA, yaitu salah satu atlet renang perwakilan Kabupaten Sumeneb, yang itu adalah salah satu juara di Asia Tenggara. Jadi memang bibit-bibit dari perisai putih nanti bisa diusulkan, bisa kita libatkan, baik itu level lokal maupun nasional. Saya kira itu sudut pandang dari ISITA terkait keberadaan perisai pencaksilat di Indonesia, khususnya yaitu perisai putih. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nasir SIMH terkait dengan bagaimana ISITA dan juga perisai putih. Tapi tadi menariknya sekali. Harusnya kita dengan aspirasi untuk perisai putih di Sumeneb, harusnya memiliki pikiran. Begitu, karena kita yang di Singapura ini adalah pengguna kaitan perisai putih. Seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya perlu sosialisasi Pak ke sekolah-sekolah, begitu ya. Kami harus belajar lagi Pak, harus ditunjukkan di berbagai event-event agar bisa lebih diketahui oleh generasi muda. Harus memiliki pikiran ya. Jadi tidak apa-apa Pak, saya baru sampaikan. Pengguna kaitan perisai putih sangat betul-betul ada atau bingung saya dari sana. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kalau sudah siang ini biasanya mata itu tidak terbuka lebar. Ya, sudah mulai menyempit, tetapi menunjukkan bahwa sebenarnya anginnya sudah mulai mengurangi oksigennya. Ya. Berbicara pencak silat, ya sudah dijelaskan panjang lebar tadi, ya, merupakan bagian warisan budaya non benda
yang sudah diakui oleh UNESCO tahun 2019. Aspeknya pun tadi sudah disampaikan. Ya. Ada 4 aspek: mental, spiritual, ya, terus mempertahankan diri, ya, mempertahankan diri dalam segala hal. Ya, bukan berarti harus mempertahankan diri karena diserang, tidak. Mempertahankan dirinya untuk juga bisa lebih sabar. Nah, lalu yang ketiga dan keempat tadi seni dan olahraga. Nah, yang mau saya bahas adalah seni dan olahraga. Karena itu lebih kepada aspek eksternal, tidak kepada internal seorang pribadi. Ya, jadi yang mau saya bahas adalah 2 aspek seni dan olahraga. Nah, pada saat berbicara seni itu erat kaitannya dengan budaya. Nah, begitu berbicara budaya, maka secara otomatis bagian dari sebuah atraksi. Atraksi itu kalau dalam potensi wisata itu merupakan bagian pertunjukan. Ya, atraksi itu tidak selalu potensi wisata yang berkaitan dengan tempat, tidak, tetapi seni dan budaya juga atraksi. Ya, kalau tempat itu misalnya ya Pantai Slopeng, misalnya Gili Labak, ya, Pulau Gili Iyang, nah itu namanya atraksi yang berkaitan dengan tempat. Nah, berbicara berkaitan dengan seni, ya pencak silat ini salah satu seni, ya, dalam sebuah penampilan yang orangnya tidak bisa tersenyum sebenarnya. Dan penontonnya pun juga tidak bisa tersenyum. Dan ini satu-satunya. Ya, dan itu diakui bahwa ini seni. Gerakannya yang menjadi sebuah bentuk seni. Tetapi si peraganya dia tidak pernah tersenyum. Coba kasih contoh yang bisa membuat dia tersenyum. Tidak ada. Ya, ini satu-satunya seni yang istimewa menurut saya. Dan penontonnya pun juga tidak tersenyum. Dan dia fokus dengan gerakan-gerakan yang dianggap seni dalam sebuah pencak silat. Nah, itu perbedaannya atraksi dalam sebuah seni budaya yang dimiliki oleh pencak silat. Kalau seni budaya yang lain orang bisa tersenyum mungkin. Pada saat seni budaya musik misalnya orang bisa tersenyum. Pada saat lukisan dipertontonkan orang yang melihat lukisannya bisa tersenyum juga. Oh, ini seperti kemana-mana. Itu perbedaannya yang menjadi sebuah keistimewaan. Jadi tidak pernah tersenyum. Nah, karena tidak pernah tersenyum, maka aspek kedua tadi menjadi sebuah kekuatan dalam pencak silat. Jadi dia harus memiliki pertahanan diri yang sangat kuat. Ya, jadi tidak boleh marah-marah, harus lebih sabar, harus lebih tenang. Nah, itu mengasah dirinya dalam sebuah pencak silat, bagian dari warisan budaya non benda. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah bagian dari atraksi, maka memang ada beberapa cita-cita yang belum terlaksana. Pada saat itu saya ngomong kepada Mas Imam, ya, harapannya adalah bagaimana Pak biar Sumeneb itu bisa dikatakan menjadi kampung silat katanya. Nah, itu yang sebenarnya nanti tujuannya adalah dari seluruh kebersamaan para pencak silat, khususnya perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Sumeneb menjadi sebuah satu kesatuan yang akan bisa menunjukkan bagian dari atraksi kepada para wisatawan yang hadir ke Kabupaten Sumeneb. Nah, disitulah begitu bisa menjadi sebuah tontonan, maka wisatawan akan merasa pencak silat itu bagian dari tontonan yang harus ditonton oleh para wisatawan. Nah, ini masih belum kita lakukan memang. Kalau biasanya wisatawan-wisatawan dari luar, kita belum pernah menampilkan pencak silat di tempat ini biasanya. Nanti mungkin kalau ada wisatawan dari mancanegara akan kita tampilkan Mas Imam selain budaya-budaya yang lain di Pendopo ini. Ya, karena memang pencak silat ini benar-benar bagian dari warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Ya, kalau melihat dari beberapa sejarah-sejarah ini sudah ada di abad 7. Nah, artinya cukup lama. Ya. Kalau ditahunkan itu mungkin 1700. Nah, itu sudah ada. Bahkan kalau tadi menyampaikan ketua Perisai Putih Indonesia misalnya itu sudah ada dari zaman Arjayawiraja misalnya gitu. Nah, itu karena gerakan-gerakan yang memang menjadi sebuah gerakan dalam pencak silat. Nah, itu yang pertama ya. Jadi memang pencak silat merupakan bagian dari atraksi yang bisa menjadi nilai value yang tadi disampaikan oleh teman-teman Asita tadi. Asita ya? Isita.
Nah, teman-teman ISITA ya. Jadi artinya begitu ini menjadi sebuah kalender di dalam sebuah event festival, maka akan menjadi sebuah tontonan di mana bisa menggandeng UMKM yang akan berjualan di situ. Karena setiap kalender event itu pasti ada UMKM yang kita libatkan. Artinya ada nilai value yang akan memberikan dampak yang berbeda. Nah, di sisi olahraga, nah ini ada ketua KONI di sini, ada ketua KONI gitu kan. Nah, jadi pencak silat itu bukan hanya sebuah kompetisi sebenarnya. Bagaimana meramu kompetisi yang saat ini selalu dilaksanakan indoor biasanya. Tapi kalau saya dulu kecil, pencak silat itu tidak dilaksanakan indoor, dia dilaksanakan outdoor. Ya. Seingat saya mengikuti kompetisi itu di sebelah kiri saya ini, di lapangan gotong royong dulu namanya. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi kalau yang senior-senior ini pasti ingat ini, Pak. Ya, jadi setiap pertandingan ya, dulu pencak silat itu tidak selalu indoor, itu dilaksanakan outdoor. Ya, pada saat itu mungkin saya ingat waktu saya masih SD, itu indoornya masih belum ada atau bagaimana saya lupa gitu. Nah, itu yang pada akhirnya setiap tontonan berkaitan dengan kompetisi olahraga itu biasanya ada UMKM. Maka sebenarnya pencak silat ini bukan hanya sekedar mental spiritual dan bagian dari mempertahankan diri, tidak, tetapi dia memiliki sebuah impact yang berbeda. Ada impact dalam sebuah komersial yang berkaitan dengan UMKM tadi, karena bagian dari sebuah atraksi yang berkaitan dengan warisan seni bela diri, dan yang satunya adalah bagian dari sebuah olahraga kompetisi yang olahraga kompetisi ini bukan hanya di Indonesia, dan ini sudah menjadi sebuah olahraga kompetisi dunia, yang dimana memang itulah kenapa kita harus menjaga dan melestarikan. Sekali lagi, ini bukan tugas pemerintah saja, tetapi tugas seluruh para pelaku seni bela diri pencak silat yang harus bersama-sama menjaga pencak silat yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO di tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sampaikan oleh pembina presentasi kita semua. Artinya suatu pembina beliau mendukung penuh terkait dengan hal yang disampaikan tadi. Pertama kali sudah menyampaikan, ada yang bertanya, apa sudah paham semua? Nah, sudah paham. Sudah paham lagi? Alhamdulillah. Kalau begitu ini tidak ada pertanyaan. Jelas paham? Oke. Yang dari itu kita bersama bahwa perisai putih adalah aset kita semua yang harus kita jaga, yang harus kita kuatkan bersama, menjaga warisan dan terus kita jaga selamanya. Siap bersama-sama kita dan kita itu semakin jalan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah paham semua. Sebelum menuju mendukung bersama,